Aku demokrasi yang gembira dalam satu cara mengikuti dunia. Hari-hari esok adalah milik kita, bersama dalam masyarakat Indonesia baru tanpa orang. Mari kita Pam. Tentang maharap kemana? hidup bangsa, hidup rakyat, hidup pemenang. Dinginkan panas. Saya hidup kan panas. Ikan lo lagi. Hey! Mahatan na kagawin. Ayaw. Jangan aja lemak kasih turun juga. oh Mas Arif. Rekam Mas Arif dari atas Mas Arif. Mapikor dong. Mapikor. Pegantang. Salah ada coba. Ada putih sih Mas Arif. Saya Mas Arif. Sip. Ya aksi dari Torak Jawa Galuh. Kemah kamera nah. Kemah. Foto saos mangken. Nào cái này Torak Jawa. Kalau anak pada mana? Kami akan menuju pemerintahan dan kami akan berikan langsung kepada pihak kepolisian kepada Bapak Endar Prianto selaku Kapolres Kabupaten Bangkalan sebagai mestinya polisi itu adalah melindungi dan melayani masyarakat. Pegennya gue share ke lo Mas Arif. Pegennya gue share ke lo. Seraring tua.
Ya, ini dari Forum Pemuda Bangkalan. Kapolres Bangkalan segera melepaskan diri dari jabatannya karena sudah tidak mampu mengemban amanah yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Sebagaimana tugas dan fungsinya, polisi melindungi dan melayani masyarakat. Mereka masyarakat Bangkalan. Hidup bermula. Mereka Indonesia. Polres. Dari berbagai aspek banyak pencurian merajalela di Bangkalan, baik sepeda motor, sapi dan lain sebagainya. Ini perlu ada sikap yang tegas kepada aparat kepolisian. Dan jangan lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan Bangkalan yang sejahtera, aman, damai dan sentosa. Hidup Bangkalan! Hidup! Boleh saya ambil alih. Kawan-kawan, sebentar lagi kita akan menuju Polisi no. Patwal. Aduh. Mas Budi. Oke. Takut kehilangan jabatannya ketika Jafar, inilah korlap dari Formula. sebenarnya kalau Bangkalan ini Ahmad mampu. Jafar Sanusi. Tapi mungkin kalau Bangkalan ini dipressure oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat Bangkalan pada khususnya. Karena apa? Mulai dari dulu sampai sekarang banyak kesalahan terjadi di Kabupaten Bangkalan. Khususnya curanmor, pencurian sapi dan lain sebagainya. Sampai bahkan sampai hari ini, sampai di detik ini tidak ada ketika fokus yang mampu dilakukan oleh Kabupaten Bangkalan. Apakah itu pantas? Apa? Iya. Polisi jangan bisa menilam saja, Pak. Polisi, masa polisi kita hanya menilang? Ada kepentingan khusus. Jangan menemukan jawabannya, Pak. Ayo dipegang itu, jangan dibuat anu itu.
Ingat deh, ingat deh. Takut. Pak. Sebelum kita masuk, mari kita rapikan di sini dulu, kita contohkan dulu agar kita dan mereka tahu khususnya polisi yang ada di sini bahwa kita datang ke sini hanya untuk menyampaikan keinginan rakyat Kabupaten Bangkalan. Ya, silakan kepada Saudara Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muda-Muda Bangkalan ingin menanyakan kepada pihak Kapolres Bangkalan karena akhir-akhir ini kami selalu dibuat resah akan maraknya jual beli yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Mari kita masuk bersama-sama. Yang pejalan bodi, tidak ada yang Teman-teman, kita sudah sampai kepada target kita selama ini. Ini di depan kita ini adalah aparat kepolisian. Ini adalah orangnya besar-besar dan jumlahnya ini lebih banyak daripada kita. Tapi kita ini jangan sampai takut dan gentar untuk memperjuangkan hak rakyat, untuk memperjuangkan kondisi serta keamanan rakyat bangsa ini. Perlu kita ketahui kedatangan kita sekarang ini adalah terkait dengan beberapa kasus di Bangkalan ini. Hanya mangkrak dan ini harus hanya diam, tidak ada tindak lanjut sama tersebut sekali. Terutama adalah kasus curanmor, pencurian sepeda motor, pencurian sapi. Ini adalah sangat mengganggu, sangat ini adalah menghantui terhadap perasaan serta kenyamanan kondusif Bangkalan khususnya. Ini adalah tidak lepas dari adanya peran aktif serta tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagai aparat atau sebagai instansi yang ada di gerbang utama, di gerbang depan tidak mampu mewujudkan rasa aman dan kondusif serta kedamaian ke masyarakat. Ini perlu kita ikuti bahwa kita datang hari ini adalah banyak kasus-kasus di mana kasus ini adalah tidak pernah diselesaikan atau tidak pernah ditanggulangi dengan secara baik. Masih ingat dalam ingatan kita bahwa seperti kasus Muzammil ini maka dan hanya satu tidak ada tidak lanjut. Bapak polisi hanya beralibi, hanya beralasan untuk memulangkan proses dengan adanya kasus Muzammil ini. Dengan adanya Muzammil ini sudah terpampang lebar di media cetak bahwa banyak terlibat anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba. Bahkan ada indikator kuat bahwa aparat kepolisian ini adalah ada oknum yang ini adalah menyebarluaskan adanya narkoba ini. Ini penting. Ini adalah sebuah contoh bahwa polisi yang sebenarnya ini adalah menjadi contoh yang baik kepada kita, justru ini adalah mempertontonkan terhadap kita contoh yang tidak baik. Sepakat kita bahwa polisi ini adalah merupakan contoh yang baik. Sepakat. Apalagi di kasus seperti pemukulan Fahri ini sangat jelas foto serta foto mobil orang-orang pelaku sudah jelas di foto dan mahasiswa dan diserahkan kepada bapak polisi. Sampai sekarang ini tidak bisa diselesaikan dengan secara tuntas. Ini perlu kita curigai bahwa ini bapak polisi hanya bertugas main-main saja, tidak sesungguhnya. Ini perlu kita kesadaran diri mengingat tugas serta tanggung jawab polisi adalah untuk menertibkan kedamaian serta untuk menciptakan keamanan di lingkungan kota Bangkalan ini.
Oke, untuk selanjutnya kami serahkan terhadap para siswa yang lain. Terima kasih. Saudara-saudara, kita kesini sebenarnya untuk minta penjelasan kepada kepolisian. Kita ketahui berapa kali nyanyian Musamil di media namun tidak bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Apakah benar bahwa kepolisian adalah pemakai narkoba dan pengedar narkoba? Benar! Memang nyanyian Musamil adalah kekerasan kosong. Silahkan dituntut secara kelembagaan. Tetapi kalau tidak dituntut, ini sudah menunjukkan bahwa polisi adalah pengedar dan pemakai narkoba. Apalagi tidak tanggung-tanggung, berpangkat perwira, kapten. Ini sudah menunjukkan polisi seharusnya ada di garda depan pemberantasan narkoba. Namun ironis, saat ini polisi jadi pemakai dan pengedar. Wah, Abah. Apakah dari seperti itu kita percaya kepada kepolisian? Tidak. Jangan angkat saja. Abah. Kasus Ranmur berapa kali terjadi di Bangkalan? Kali-kali. Tidak terhitung. Sampaikah polisi mengungkap sampai ke akar-akarnya? Tidak. Apakah ini ada indikasi bahwasanya polisi yang punya maling? Atau memang polisi dapat jatah dari maling? Maling dilindungi sama polisi. Bapak. Ini sudah jelas. Pada awal-awal masa AKBP Endar Priantoro, kita mempunyai optimisme yang tinggi. Kasus narkoba terungkap begitu banyak. Kriminal begitu meningkat pengungkapan kasusnya. Tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkret. Kalau memang polisi ini bersih dari narkoba, mari usut nyanyian Musamil ini sampai tuntas. Ranmur tiap malam, kemarin siang, tadi malam, begitu banyak ranmur terjadi. Ini sudah menunjukkan bahwa kinerja Polres, terutama di bidang serse, ini mandul. Atau memang anggota Polresnya sendiri yang punya anak buah maling. Saudara-saudara, sebenarnya beberapa polisi yang ada di depan kita ini, apakah memang tuli, apakah memang buta dari berbagai kasus-kasus yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, terutama yang sangat meresahkan rakyat Bangkalan, masyarakat Bangkalan. Ini adalah curanmor, pencurian di mana-mana. Ini merupakan salah satu bukti bahwa polisi-polisi yang ada di Polres Bangkalan ini, satu, mereka tuli, mereka buta. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam saja, kita langsung bertemu dengan Bapak Kabupaten Bangkalan ini. Ayo. Kalau kita hanya ada di diam di luar ini saja, kita tidak masuk, berarti kita tidak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan keinginan masyarakat. Kita tidak sungguh-sungguh ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, yang mana masyarakat sekarang ini merasa banyak ketakutan disebabkan polisi-polisi yang ada di Kabupaten Bangkalan ini tidak becus. Mereka hanya tidur, mereka hanya makan gaji-gaji buta. Ini merupakan salah satu bukti mereka harus kita ingatkan, mereka harus kita sadarkan dengan paradigma kita bersama. Bagaimana kita setuju untuk masuk? Bapak, mohon maaf Pak. Kasih lewat. Tolong kami dari Formula, dari masyarakat Bangkalan, berikan izin untuk bertemu dengan Bapak Kapolres. Hal ini merupakan keinginan rakyat Kabupaten Bangkalan, ingin bertemu dan bertatap muka langsung, dan ingin duduk bareng. Mari kita sharing bersama beberapa kasus yang ada di Kota Bangkalan. Sebenarnya walaupun sharing, karena
kesempatan, saya kasih kesempatan. Ingin masuk Pak, mohon maaf, saya ingin bertemu dengan Polres Bangkalan Pak. Mohon maaf Pak. Saya sampai. Tolong hargai aspirasi kami Pak. Bapak juga harus menghargai. Dan kami sangat menghargai Bapak. Mohon maaf Pak. Saya waktu bicara dulu. Ya silakan Pak. Sampai bicara saya bicara. Ya, ya kami dulu Pak bicara Pak. Sebentar dulu Pak. Pak. Ya, kami juga punya hak untuk menyampaikan keinginan dilayani. Ya, mohon maaf. Ya. Sabar dulu, biar saya bicara dulu ya. Biar saya dilayani. Ya, silakan Pak. Jangan itu dulu. Langsung Pak. Jadi begini, langsung Pak. Terima kasih. Atas nama Bapak Kapolres Bangkalan Bapak Umar. Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini, siang ini. Saya menyampaikan amanat beliau yang sekarang beliau berada di Polda Jatim karena dipanggil oleh Bapak Kapolda terkait ada rapat tugas di sana. Jadi saya selaku wakil kepala kepolisian Resort Bangkalan mewakili beliau dalam menemui rekan-rekan semua di sini, ya, mendengarkan aspirasi rekan-rekan semua di sini. Apa yang Anda ingin sampaikan sudah kita dengar semua terkait beberapa poin yang Anda tadi sampaikan terkait kasus mangkrak, pelaku curanmor, Muzamil, dan lain-lain. Kalau Anda rekan-rekan mau audiensi, kami persiapkan ruangan ada di dalam. Silakan perwakilan dari beberapa rekan-rekan. Kata emang sudah terbiasa panas-panas. Silakan Berarti. perwakilan diatur. Nggak bisa. Semuanya. Ya, mohon maaf Pak. Kami Jadi apa mau saya jawab? bersama-sama. Saya bisa sebenarnya. Ya. Kalau emang mau di dalam monggo. Perwakilan silakan. Nggak bisa Pak, nggak bisa. 5 orang Kalau boleh. bisa menjawab, jawab sekarang aja. Oke, saya jawab sekarang kalau gitu ya. Siap. Kalau ingin dijawab sekarang. Nah, sudah Jadi biasa untuk panas terkait ini. kasus mangkrak khususnya untuk curanmor. Saudara-saudara, mohon maaf, mari kita, karena Bapak ini siap untuk bersama-sama sharing di tempat ini, mari kita dengan tertib rapi duduk, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mari saudara-saudara. Kalau memang polisi punya ide yang baik, pastinya polisi di sini akan juga duduk untuk menemui dan menjelaskan semua keinginan masyarakat Kabupaten Bangkalan ini. Mari silakan. Kalau memang Bapak polisi pro rakyat, monggo kita sharing bersama dengan rakyat. Duduk bersama polisi. Ada masalah. Ayo, telanjang ini. Baik, bisa saya mulai? Coba. Baik, dengan terkait dengan kasus curanmor yang kami terima dari laporan masyarakat maupun kehilangan semuanya, laporan polisi dari sejak Kapolres kita bertugas di Bangkalan ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Saudara Nanang, kita sudah banyak pengungkapan baik narkoba maupun curanmor. Namun memang tidak semua laporan polisi bisa kita tindak lanjuti, ya. Semuanya itu pasti ada kendalanya. Jadi setiap bulan pasti ada kita pengungkapan curanmor. Dan memang tidak semua LP yang kita tangani bisa kita tindak lanjuti sampai menemukan pelakunya. Tentunya rekan-rekan ketahui, kita butuh semua informasi yang ada di masyarakat terkait untuk pengungkapan. Kita butuh rekan-rekan juga untuk memberikan sumbangan informasi sehingga kita bisa melakukan pengungkapan curanmor. Ya, mohon maaf Pak. Untuk narkoba, sebentar, saya masih Ya, maksudnya biar tertib. Ya. Ini sepertinya anak buah Bapak ini sudah tidak tunduk taat kepada atasannya. Salah satu buktinya Bapak duduk biar lebih tertib anak buah Bapak agar tidak menakutkan kepada rakyat Bangkalan. Biar duduk juga Pak. Jangan Kayaknya tidak adil ini Pak. Datang ke sini maunya kami sampaikan sampaikan penjelasan. Ya. penjelasan. Ini dilayani. Ini saya sudah layani. Dilayani seperti ini. Jangan merubah Gantian yang ngomong. tema Ya, Pak. pembicaraan ya. Tolong jangan merubah. Jadi saya sampaikan kembali untuk masalah narkoba. Sejak Pak Endar bertugas di sini pun kita sudah banyak mengungkap narkoba. Demikian juga anggota-anggota kami yang terlibat atau menggunakan terindikasi narkoba
kita sudah sidangkan. Sudah ada 4 orang kemarin bisa Anda lihat bahwa kita melakukan tegas dengan anggota kita sidangkan. Hukuman disiplin. Kemarin pun ada lagi anggota 4 orang kita siap untuk sidangkan lagi. Jadi kita tidak main-main terhadap narkoba. Baik itu terhadap upaya kita dalam mengungkap narkoba di masyarakat maupun dalam intern terkait dengan anggota kita sendiri yang indikasi terkena narkoba. Jadi korban ini bukan hanya masyarakat, Polri pun banyak korbannya, seperti Anda lihat di media massa. Jadi juga kita tidak akan setengah-setengah dalam menindaklanjuti kejahatan narkoba maupun curanmor. Sudah banyak pelaku yang kita amankan. Banyak juga kita pengungkapan dengan kegiatan kegiatan di Suramadu. Kita melakukan giat operasi cipta kondisi. Sudah ada beberapa pelaku yang kita tangkap yang telah berbuat ranmor pencurian kendaraan bermotor di Surabaya. Kita amankan di Suramadu. Ada dan kita limpahkan ke Surabaya. Kemudian juga masalah Mujamil, kita tidak tutupi kejadian tersebut. Yang namun dilaporkan oleh saudara Mujamil ini pelaku-pelaku yang disampaikan tidak disertai dengan bukti-bukti maupun hal-hal yang fakta, hanya berdasarkan omongan. Kita bergerak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Yang bersangkutan juga melaporkan hal-hal yang sudah sekian 10 tahun disampaikan ke kami. Jadi itu hambatan yang kita hadapi. Apabila hal itu tidak bisa kita lanjuti, berarti kami ini diam diri. Tindakan preventif tetap kita laksanakan. Kita sudah menyebarkan anggota opsional maupun sabara untuk giat patroli. Kita menyebarkan Babin Kaptipmas di tiap desa. Jadi semua hal-hal yang kita harus lakukan untuk demi menjamin keamanan rakyat Bangkalan khususnya kita laksanakan. Jadi kalau memang ada ketidakpuasan dari masyarakat, memang itu wajar. Dan kami menghargai dan berterima kasih dari rekan-rekan semuanya mau mengkoreksi kami. Kami siap dikoreksi kapan saja, dan kami siap untuk memperbaiki itu semua. Demikian dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih karena Bapak Cecep telah memaparkan terkait dengan tugas dari Desor selama ini. Jujur saja Pak, kami tidak percaya kepada Desor Bangkalan, terutama kepada Kapolres Bangkalan Bapak Endar Prianto. Yang saya takutkan Pak, antara mulai dari kasus narkoba dan curanmor ini takut ada indikasi, takut dari Bangkalan ini menaruh maling di bawah Pak. Seperti itu Pak. Setelah saya lihat angka narkoba di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun itu angkanya bertambah Pak. Jadi kalau menurut saya ini Pak, kalau tidak ada andi dengan Kapolres Bangkalan, tidak mungkin itu lolos seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, saya jawab langsung. Kalau memang rakyat atau masyarakat atau rekan-rekan punya informasi terkait anggota saya yang mendekini atau melatar belakangi atau kerjasama dengan para pelaku narkoba maupun curanmor, kami siap menindaklanjuti. Sudah ada beberapa anggota kami yang tadi saya sampaikan, kita sidangkan, kita hukum, kita kurung di sini. Ada yang kita kirim dipidanakan sampai pidana apabila mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu. Jadi seperti itu. Kita nggak akan ragu-ragu selama Kapolres kita ini dan saya tetap konsisten untuk menindaklanjuti apapun laporan dari masyarakat. Kita berikan kepastian hukumnya. Jadi demikian. Ya, terima kasih atas penjelasan Bapak Cecep, Pak Kapolres. Soalan di sini Pak, rakyat atau masyarakat Bangkalan ini sekarang merasa sudah dihantui, merasa ditakut-takuti dengan banyaknya sepeda-sepeda yang hilang, khususnya di beberapa kecamatan. Contohnya seperti Kecamatan Gelega. Itu sangat banyak sekali. Dan bahkan di Kecamatan
Bangkalan saja itu lebih dari beberapa sepeda yang hilang. Di sini sekarang masyarakat Bangkalan merasa sudah tidak dilayani, merasa sudah tidak dilindungi. Karena apa? Karena mereka sudah tidak tentram, tidurnya pun mereka sampai gantian, Pak. Ini merupakan bukti kalau memang polisi-polisi yang ada di sini ini tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Seperti itu yang terjadi di bawah, Pak. Untuk itu kami mengharap kepada para bapak polisi yang memang tugasnya seperti itu, silahkan buktikan, turun ke bawah, lihat, dan tanyakan langsung bagaimana keadaan mereka. Kalau tidak percaya dengan yang kami sampaikan ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas informasinya. Kalau memang ada masyarakat yang sampai harus hidup bergantian untuk menjaga harta bendanya, memang kita akan tetap berupaya. Kita sudah terjunkan Babin Kaptimas. Apabila ada masyarakat yang merasa seperti itu, bisa berkoordinasi dengan para Babin Kaptimas kami yang ada di Indonesia. Kita galang persatuan antar desa, lingkungan desa tersebut untuk menjaga lingkungannya juga. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri saja tanpa bantuan dan kerjasama dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya, bagaimana kita bisa menjamin keamanan lingkungan tersebut sendiri? Karena polisi juga personilnya hanya terbatas. Masing-masing polsek hanya sekitar 18 orang untuk menjaga sekian ratus ribu orang yang ada di desa. Jadi tanpa kerjasama dari masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungannya, keamanan akan tidak tetap terjamin. Namun kita tetap berupaya walaupun masyarakat sekian banyak, kita tetap berupaya dengan melaksanakan kegiatan patroli, operasi di jalan-jalan di jam-jam rawan itu tetap kita laksanakan setiap harinya. Jadi demikian, yang kami harapkan dari kepolisian adalah kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga lingkungannya juga. Demikian. Terima kasih. Karena ini biasa, maka saya ingin juga berdialog dengan Pak Waka, teman lama. Begini dan yang saya ingin tanyakan terkait dengan kasus curanmor. Ketika ada kasus curanmor, polisi kan tidak mungkin tidak tahu, sudah punya reka-reka. Oh, golongannya ini, golongan si A, si B, dan si C. Apabila polisi tidak punya bayang-bayang, berarti selama ini mulai dari polisi berdiri sampai sekarang belum ada kasus curanmor. Yang jelas kan mulai dari dulu sampai sekarang kan sudah banyak, ribuan, bahkan jutaan kasus curanmor. Ketika seperti itu tidak ada langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian. Pertanyaan saya satu, Pak. Kalau sudah maraknya seperti itu, curanmor, sampai sekarang belum ada pengungkapan kasus hilang, bukan kasus pada waktu menangkap secara basah. Karena penangkapan curanmor, kepolisian ini hanya pinter ketika ketangkap basah, bukan pada setelahnya. Setelah kejadian, ini yang tidak pernah dilakukan oleh kepolisian. Sebentar, Pak. Yang kedua, di sini kinerja polisi kan sudah sangat diragukan. Maka jelas, apakah polisi ini punya anak buah maling sehingga mendapat jatah atau tidak? Yang ketiga, pasti jawabannya ya tidak itu, Pak. Wah, kan polisi bersih ini. Perlu Bapak ketahui bahwasanya polisi ini digaji dengan uang rakyat, Pak, bukan dengan uang para promotor. Jawab dengan lillahi ta'ala, Pak. Saya jawab ya. Ya. Untuk kegiatan reserse maupun anggota kita yang lainnya dalam pengungkapan curanmor, memang kita tidak hanya dalam tertangkap tangan saja yang kita laksanakan. Ada pengungkapan berdasarkan lidik juga, Pak. Jadi LP yang lama memang tidak semua LP bisa kita ungkap. Begitu ada bukti terang yang cukup untuk menunjuk satu orang sebagai pelaku, kita tindak lanjuti. Banyak kita sudah melakukan pengungkapan yang telah kita lakukan oleh SLC kita. DPO pun sampai kita kejar. Ya, jadi kalau kita dibilang tidak melaksanakan mengerjakan LP yang lama, pengungkapan hanya berdasarkan
tertangkap tangan saja, saya yakinkan ke saudara bahwa kita tidak hanya berdasarkan tertangkap tangan saja. Yang tertangkap tangan pun, dari yang tertangkap tangan pun kita bisa kembangkan dengan LP-LP yang lama yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Jadi kita tetap berupaya untuk melakukan pengungkapan, baik itu yang tertangkap tangan dengan dikembangkan dengan LP yang lain maupun LP-LP lain yang sudah cukup terang buktinya. Kemudian untuk anggota kami yang diduga ada indikasi atau terlibat dengan jaringan pelaku curanmor maupun narkoba, Ya, diakui Pak banyak. saya tidak bisa memastikan diakui atau tidaknya banyak atau tidak, karena saya sampai sekarang belum ada bukti yang ke sana. Namun kalau sudah ada bukti yang mungkin saudara Nanang punya bukti, Pak ini Pak, Bapak ini telah melakukan kerjasama dengan para pelaku, silakan Pak Nanang ya, silakan diinformasikan kami akan lidiki, Anda akan terjamin keamanannya, nggak usah khawatir. Selama itu bisa dibuktikan, kami siap membuktikan. Sudah ada beberapa contohnya. Ya, masalah kasus narkoba yang bersangkutan tertangkap tangan memakai dan menggunakan bersama orang lain. Kita proses Pak Nanang ya. Jadi kita nggak ragu-ragu terhadap anggota kami yang menyeleweng, yang menyalahi aturan dan melebihi kewenangannya. Jadi tidak ada keraguan di kami untuk menindaklanjuti anggota kami yang terlibat dalam pidana. Iya, terima kasih Pak. Saya contohkan kasus belum pernah juga kejadian di UTM di Telang. Ini kejadian curanmor. Ketika dia melapor ke Blatir, sekarang sudah balik. Tapi kita berapa kali lapor ke polisi, alhamdulillah belum balik-balik. Sebentar Pak. Iya sebentar. Sama dengan pelaku siapa kira-kira kalau seperti itu? Kenapa Pak? Ya, apakah Blatirnya ini yang pelaku atau memang ilmunya polisi yang kurang dari Blatir? Ya itulah ya, kita jadi tidak menutup kemungkinan dari masyarakat hal-hal tersebut terjadi. Karena itu kita butuh kerjasama dengan masyarakat, butuh jalinan komunikasi dengan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan juga banyak masyarakat yang ikut melindungi. Ah, iya Pak. Masalahnya, masyarakat ini percaya kepada polisi. Polisi sendiri ini tidak bisa dipercaya seperti itu Pak. Sehingga masyarakat ini tidak percaya kepada kepolisian. Ini sudah jelas dan fakta. Mohon maaf Pak, kalau polisi saja jalan-jalan ke desa pakai seragam, anak kecil pun lari. Ini takut. Kenapa? Karena polisi ini benar-benar menakutkan. Benar Pak ini. Polisi ini benar-benar menakutkan. Dan polisi ini selalu menikam teman dari belakang. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Kiki pun juga demikian. Terima kasih ya. Itu saya rasa sudah cukup saya tanggapi yang tadi ya, terkait hal itu semua. Kalau memang saya ada rekan saudara Nanang menyatakan saya tidak seperti itu, silakan dibuktikan saja. Iya Pak, terkait dengan ini Pak, terkait dengan Blatir. Kenapa kalau ke Blatir ini kok bisa ketemu, kalau Ranmor dan kalau kepolisian ini tidak diketemu? Saya jelaskan masalah itu. Iya. Nanangnya tolong didengarkan apa yang saya sampaikan, jadi tidak diulang-ulang lagi. Intinya Pak. Jadi intinya kita butuh kerjasama dengan masyarakat, jalin komunikasi dengan masyarakat, dan saya harapkan juga masyarakat tidak melindungi hal-hal tersebut. Kalau ada informasi silakan berbagi dengan kami agar kita bisa menegakkan hukum secara pasti. Demikian. Terima kasih. Saya sendiri berapa kali sudah kerjasama dengan kepolisian, termasuk kasus Ranmor itu. Kita sudah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada polisi. Pada waktu itu kejadiannya di STKP PKN Bangkalan. Tapi apa sampai sekarang? Ketika sepeda itu dikembalikan, polisi nanya siapa pelakunya, kita sudah memberikannya. Apa yang dilakukan oleh kepolisian Bangkalan? Tidur. Tidak ditangkap. Apakah ini bukti kerjasama? Apakah ini bukti timbal balik setelah memberikan informasi kepada kepolisian?
Pak Nanang. Terima kasih atas informasinya. Akan kita tindak lanjuti apa yang Anda sampaikan. Nanti silakan Anda bicara dengan siapa, dengan saya. Silakan boleh. Akan saya kerjakan. Kalau perlu saya terjun langsung nanti. Ang proven na merampok lawan ke polisi. Sebagai akhir, dan kita bicara komitmen, Pak. Kita bicara komitmen, saya ingin minta kepolisian dan semua anggota kepolisian apabila terlibat narkoba siap mengundurkan diri. Jangan khawatir, kita sudah bikin komitmen dengan Kapolri, Kapolda, kita tanda tangani dalam komitmen. Jadi tidak ada lagi, Pak, sidang disipliner. Masa kasus polisi narkoba cuma kena disipliner? Sedangkan coba kalau kita yang kena narkoba, waduh, penjaranya luar biasa. Baik, Ini sudah tidak seimbang. Masa konsumsi masa narkoba cuma dikonsumsi polisi? baik, saya jawab ya. Jadi untuk baik masyarakat maupun Polri yang hanya mendapatkan bukti hanya urin, dalam undang-undang kita tidak bisa mengajukan sampai ke persidangan, Pak. Masyarakat pun harus kita lepas kalau hanya terindikasi urinnya saja, mengkonsumsi saja, tanpa ada barang bukti sabunya atau hal-hal lain yang bisa dibuktikan. Jadi kami sudah lebih daripada masyarakat umum, kita melakukan tindakan disipliner kepada yang bersangkutan, baik itu penundaan pangkat maupun penempatan khusus. Dan kita sudah buktikan kalau anggota kita terbukti selain urinnya dan terdapat barang bukti padanya, kita sidangkan di pengadilan umum, tidak seperti yang lain-lainnya. Demikian. Ya, terima kasih. Dan setelah kita simak saudara-saudara, kita berdiri saja dulu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita semua sudah menyampaikan keinginan rakyat Kabupaten Bangkalan bahwa rakyat Bangkalan ini perlu dilindungi. Rakyat Bangkalan ini sekarang punya rasa ditakuti, sehingga kami berharap kepada saudara-saudara polisi yang fungsinya sebagai pelindung masyarakat untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ketakutan itu tidak ada. Dan baik saudara-saudara, mari kita meninggalkan tempat ini dengan tertib. Terima kasih kepada Bapak Sekjen dan lain-lain. Saudara-saudara, kita kembali lagi ke tempat kita untuk melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid. Mari kita sholat bersama.